Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Martina Sri Maharani, Dona Melena Purba, Dewi Ratnasari, dan saya Sinta Heti Nafisah. Di sini kita akan membahas tentang paradigma baru ekonomi moneter. Berikut beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada refleksi ekonomi moneter, yang kedua fakta-fakta perkembangan pemikiran baru, yang ketiga asumsi kritis pasar modal, yang keempat ada kritik terhadap teori ekonomi moneter, dan yang terakhir kelima permasalahan yang lebih mendalam terhadap ekonomi moneter. Dalam pengelolaan perekonomian suatu negara, para pemerintah melakukan kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan atau ekonomi moneter. Tahukah kalian apa sih ekonomi moneter itu? Menurut David Ricardo, ekonomi moneter adalah suatu perubahan yang terjadi pada nilai tukar. Misalnya, jika jumlah uang ditambah 2 kali lipat, sedangkan jumlah barang yang dijual masih sama, maka barang tersebut akan cenderung mengalami kenaikan 2 kali lipat dari harga semula. Salah satu contoh penerapan kebijakan atau ekonomi moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Di saat itu, pemerintah dalam hal bank sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika saat terjadi sebaliknya, yakni deflasi, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta pemikiran baru. Di mana di dalam fakta-fakta pemikiran baru, kebijakan moneter di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan paradigma lama yang mengendalikan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, paradigma lama juga menyatakan bahwa jumlah atau kuantitas uang beredar dapat dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas moneter menjadi tidak berlaku. Karena itu, manajemen moneter melalui sasaran kuantitas nampaknya semakin kurang dan tidak dapat dipertahankan lagi. Nah, semakin berkembangnya peran pasar dalam perekonomian nampaknya cenderung menyebabkan semakin pentingnya transmisi kebijakan moneter atau harga uang atau suku bunga. Nah, selain itu juga paradigma baru tidak lepas dari semakin majunya sektor keuangan kita dengan berbagai karakteristik seperti majunya inovasi produk keuangan, proses sekuritisasi maupun proses decoupling antara sektor moneter dengan sektor real. Uang sekarang merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan. Nah, karena itu harga uang menentukan perputaran uang, alokasi uang dari berbagai jenis investasi, serta kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Next, paradigma baru juga lebih meyakini tentang jalur suku bunga ataupun jalur nilai tukar sebagai jalur utama. Nah, karena apa? Karena transmisi kebijakan moneter bukan berarti transmisi kebijakan moneter bukan berarti memandang kurang pentingnya di dalam jalur kredit. Dan kecenderungan adverse selection dan moral hazard merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam bisnis perbankan. Akan tetapi, kenyataan ini pada dasarnya merupakan dampak lanjutan dari perubahan entah itu suku bunga ataupun merupakan dampak lanjutan dari nilai tukar tersebut. Nah, demikian mengenai jalur harga aset. Sebenarnya pada dasarnya ada 3 harga aset. Yang pertama yaitu ada suku bunga pada pasar uang rupiah. Yang kedua ada nilai tukar pada pasar valuta asing, dan yang ketiga ada harga saham pada pasar modal. Nah, keseimbangan pada ketiga pasar ini dapat direfleksikan pada 2 atau 3 harga aset tersebut. Nah, dengan demikian gerakan suku bunga
dan nilai tukar secara otomatis juga merefleksikan gerakan harga saham. Nah, dasar pemikiran di atas mengarah pada suatu pandangan bahwa gerakan suku bunga dan nilai tukar merupakan variabel penting dalam mentransmisikan pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan dalam perekonomian. Nah, karena itu, mekanisme transmisi suku bunga dan nilai tukar diyakini lebih mendekati kenyataan daripada transmisi dalam uang beredar yang selama ini dipergunakan sebagai pasar pijakan. Selanjutnya, selain itu, sudut pandang yang beranggapan bahwa permintaan agregat dan kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengendalian uang beredar. Nah, di sini juga secara perlahan namun pasti akan berubah haluan. Nah, sejalan dengan perkembangan sistem keuangan, sistem pembayaran yang bekerja lebih efisien didasarkan pada mekanisme pasar tersebut. Selain itu, juga ada paradigma baru menyatakan bahwa di mana uang beredar dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh kredit bank dan lembaga keuangan lainnya pada suatu harga atau suku bunga tertentu, dan tentunya ada suatu persyaratan tertentu juga. Nah, dari harga sumber dana yang ditentukan oleh sistem keuangan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh otoritas moneter. Nah, sebagai supplier dari ujung akhir sumber dana yaitu uang primer. Nah, bank sentral dapat membuat mahal harga uang di pasar uang antar bank yang kemudian ditransmisikan ke seluruh spektrum suku bunga jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, sementara itu, perkembangan yang terlihat lebih nyata adalah sebagai akibat dari deregulasi dan globalisasi di sektor keuangan adalah semakin liquidnya tabungan dan deposito. Nah, karena apa? Karena ada yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan perhitungan bunganya pun juga dapat dilakukan atas dasar harian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang asumsi kritis pasar modal. Teori pasar modal dalam buku Lukman Hakim 2005 terbentuk berdasarkan model portofolio Markowitz. Teori tersebut memerlukan asumsi-asumsi yang sama ditambah beberapa asumsi lainnya, seperti yang pertama, semua investor adalah Markowitz efisien investor yang ingin menentukan target atau sasaran pada titik-titik sepanjang garis batas efisien atau efisien frontier. Lokasi yang tepat pada garis batas efisien dan portofolio tertentu yang terpilih akan tergantung pada fungsi utilitas atau kegunaan resiko dan hasil pengembalian masing-masing investor. Kemudian asumsi yang kedua yaitu para investor dapat meminjam maupun memberikan pinjaman sejumlah uang dengan hasil pengembalian yang berdasarkan pada tingkat suku bunga bebas resiko atau risk free of return. Jelasnya, selalu terdapat kemungkinan untuk meminjamkan uang pada suku bunga bebas resiko nominal dengan jalan membeli sekuritas yang bebas resiko seperti T-bill yang dikeluarkan oleh pemerintah atau government T-bill. Tidak selalu terdapat kemungkinan untuk meminjam dengan suku bunga bebas resiko ini, tetapi kita akan melihat bahwa dengan mengasumsi tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi tidak akan mengambil hasil secara keseluruhan. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu semua investor mempunyai harapan yang sama, yaitu mereka memperkirakan distribusi probabilitas yang identik untuk tingkat pengembalian yang akan datang. Sekali lagi, asumsi ini dapat dilonggarkan sepanjang perbedaan dalam harapan atau ekspektasi tidak terlalu besar, efek yang ditimbulkannya juga sedikit. Kemudian asumsi yang keempat yaitu semua investor memiliki
umur investasi yang sama seperti halnya 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Model tersebut akan dikembangkan untuk satu periode yang dihipotesiskan dan hasilnya bisa dipengaruhi oleh asumsi yang berbeda. Perbedaan umur investasi ini mengharuskan para investor untuk mendapatkan perhitungan-perhitungan resiko dan aktiva-aktiva bebas resiko yang konsisten dengan umur investasinya. Kemudian asumsi yang kelima yaitu semua investasi dapat dibagi secara tidak terbatas. Artinya bahwa memungkinkan untuk membeli atau menjual sebagian kecil saham dari suatu aktiva atau portofolio. Asumsi ini membolehkan kita untuk membahas alternatif-alternatif investasi sebagai kurva yang berkelanjutan atau continuous curve. Kemudian asumsi yang keenam yaitu tidak ada pajak atau biaya transaksi yang terlibat dalam pembelian atau penjualan aktiva-aktiva. Nah, ini merupakan asumsi yang masuk akal dalam beberapa hal. Dana pensiun maupun kelompok-kelompok keagamaan tidak diharuskan membayar pajak, dan biaya transaksi pada sebagian besar lembaga-lembaga keuangan kurang dari 1% untuk hampir semua instrumen keuangan. Dengan melonggarkan asumsi ini dapat memodifikasi atau mengubah hasilnya, tetapi hal ini tidak menyebabkan perubahan pada tujuan dasar. Asumsi yang selanjutnya yaitu tidak ada inflasi atau perubahan pada tingkat suku bunga. Dalam hal ini, inflasi telah diantisipasi sepenuhnya. Hal ini merupakan asumsi awal yang masuk akal dan ini juga dapat dimodifikasi. Kemudian asumsi yang terakhir yaitu pasar modal dalam keadaan equilibrium. Ini berarti bahwa kita mulai dengan kondisi di mana semua investasi dihargai cukup wajar sesuai dengan tingkat resikonya. Selanjutnya adalah kritik ekonomi moneter, di mana kritik ekonomi moneter ini disampaikan oleh Karl Barth. Karl Barth itu menggambarkan berbagai studi bidang, yang dimana ekonomi moneter dan kebijakan moneter, yang diartikan di The Role of Money and Monetary Policy tahun 1968, yang prinsipnya adalah monetaris mengajukan proposi. Proposi itu adalah perkembangan atau kejutaan perkembangan dalam moneter dengan unsur perkembangan produksi, kesempatan kerja, harga, dan pertumbuhan jumlah uang yang beredar, merupakan adalah salah satu unsur yang paling tepat untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi moneter di suatu negara. Penekanan pandangan tersebut diletakkan pada stok uang, di mana menurut tanggapan dari Karl Barth, di saat uang itu beredar dan stoknya sangat banyak, itu akan menambah perekonomian di negara itu. Uang yang beredar sangat berpengaruh terhadap yang pertama tingkat inflasi dalam jangka panjang, yang kedua adalah perlakuan GNP dalam jangka panjang. Ini saya mengambil dua pokok bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada dalam ekonomi moneter. Yang pertama itu adalah pengangguran. Kita ketahui bahwa pengangguran itu sering terjadi di negara-negara berkembang. Nah, salah satu contoh kita ambil negara kita sendiri yaitu Indonesia, di mana negara Indonesia itu sangat banyak penganggurannya. Karena apa? Lapangan pekerjaan di Indonesia yang sangat sedikit, sementara penduduknya yang sangat padat. Nah, oleh karena itu Indonesia disebut negara berkembang karena masyarakatnya masih banyak yang mayoritas kurang mampu. Selanjutnya, nilai tukar mata uang, di mana nilai tukar mata uang yang tertinggi itu adalah dolar. Sehingga di saat dolar itu tinggi, maka mata uang di negara lain itu akan menjadi turun, dan itu membuat kita itu menjadi mata uang kita itu menjadi turun. Dan oleh karena itu pemerintah kesulitan untuk menutupi. Jadinya mereka itu lebih banyak meminjam ke negara-negara lain
seperti negara maju, contohnya di Inggris. Indonesia contohnya sangat banyak utang luar negerinya. Nah, oleh karena pengangguran juga meningkat, kurs uangnya itu juga dolar meningkat, sehingga Indonesia tidak mampu lagi mengkolokasikan perekonomian mereka sendiri. Nah, itu adalah permasalahan dalam perekonomian moneter di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Jika ada kurang lebihnya, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.